Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wa an-nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wa dzalika sabilu anbiya'il mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin khatamin nabiyyin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, berdialog dengan Allah, dan ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum percaya kepadaku wahai Ibrahim? Qalu bala walakin liyatma'inna bil qalbi. Tidak ya Allah, tentu kami percaya, tapi kami memohon kepada Engkau untuk menunjukkan bagaimana cara menghidupkan yang mati agar hatiku lebih tenang. Begitu permintaan Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'ala la kulli jabalin minhunna juz'an summa ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam annallaha azizun hakim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibrahim, kalau demikian keadaannya, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit atau bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, apakah Allah itu betul-betul maha kuasa dan betul-betul mampu menghidupkan? Saya percaya ya Allah, tapi saya ingin lihat untuk menenangkan jiwaku. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 burung, dipotong kecil-kecil, dicampur 4 burung ini, ditaruh di gunung. Setiap gunung dikasih bagian-bagian yang sudah bercampur. Lalu kata Allah, panggillah burung yang sudah kau cincang-cincang itu wahai Ibrahim. Ternyata burung yang sudah dicincang-cincang kecil oleh Nabi Ibrahim hidup kembali, dagingnya itu, kulitnya dan kakinya kembali kepada yang semula. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam pembahasan yang kita bahas pada saat ini ialah hendaknya orang yang beriman dalam puncak kewaspadaan. Hendaknya yang orang beriman harus menghindar daripada kemaksiatan. Hendaknya orang yang beriman betul-betul menjauh daripada kemaksiatan. Hendaknya orang yang beriman, kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa in asaba minha syai'an falyubadir bit taubah. Kalau tergelincir dalam perbuatan maksiat,
hendaknya segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima tobat seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni kesalahan, dosa dan kemaksiatan serta pelanggaran agama seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kalian lakukan. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak mau bertobat, mereka adalah orang yang zalim, orang yang aniaya, bukan aniaya kepada orang lain tapi zalim kepada dirinya. Dzalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka karena mereka memposisikan diri mereka untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dengan jatuh dalam kemaksiatan dan senantiasa terus-menerus meninggalkan melakukan kemaksiatan dan tidak mau bertobat daripada maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk segera bertobat dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menerima taubat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bahwasanya dirinya yaitu Zat Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat dengan firman-Nya, wa firid dambi qabilit taubi sadidil iqabi ditauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir disebutkan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Allah Maha Pengampun, Ghafirid Dambi, Maha Pengampun akan dosa. Qabilit Taubi, Maha Penerima akan tobat para hambanya. Tapi ingat, bagi yang tidak mau bertobat, Sadidil Iqab, dahsyat siksanya. Ditaul, Allah mempunyai kedermawanan dan kemuliaan. Di mana pada dasarnya kedermawanan dan kemurahan Allah diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman dan yang tidak beriman, kepada mereka yang taat dan kepada yang tidak taat. Adapun kebaikan atau nikmat yang besar, hidayah, hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Dan ketahuilah, mereka yang bertobat ataupun yang tidak bertobat, semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawab amalnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan kepada kita, fa'tamalu rahimakumullah, renungkanlah oleh kalian, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah, dijauhkan daripada laknatnya. Hadhil ayat ini wa ma jama'at minal ma'ani, dan apa yang dihimpun oleh ayat ini, kandungan-kandungan artinya, asyarifati yang mulia, wal asraril latifati, dan rahasia-rahasia yang lembut, al-ba'itha anil khauf, yang mengajak, membangkitkan kita untuk takut kepada Allah, war raja, dan berharap kepada Allah, war rauba war rahba, serta ingin mendapatkan apa kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah dan takut atas ancaman-ancaman yang ada dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menyampaikan dalam surat Ghafir yang kita baca, wa ma yatadakkaru illa man yunib. Namun perlu kalian ingat, tidak akan pernah ingat, diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah untuk dirinya, tidak akan ingat dan tidak akan mau ajakan tersebut kecuali orang yang mau kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Namun demikian keadaannya dalam kita berdakwah, dalam kita mengadakan pengajian-pengajian, jangan pernah putus asa, karena apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah. Ajaklah hamba-hamba Allah menghadiri pengajian-pengajian, kajian-kajian keagamaan dengan ikhlas demi agama Allah, demi menciarkan agama, tetap semuanya akan dibalas oleh Allah setimpal sesuai dengan perbuatan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ketahui bersama, orang yang diajak kepada kebaikan belum tentu untuk melakukan kebaikan yang kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena melakukan kebaikan itu tergantung imannya,
tergantung keyakinannya. Keyakinan itu diibaratkan seperti kekuatan iman yang mengakar dan kokoh dalam hati seseorang. Dalam hati sanubari seseorang, iman itu adalah keyakinan yang kokoh dan menancap dalam hati orang yang beriman. Diibaratkan seperti gunung besar yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan oleh keraguan-keraguan, tidak akan tergoncangkan oleh dugaan-dugaan, dan senantiasa la yabqa lisyukuk wal awham wujudun albattata. Orang yang mempunyai keyakinan dalam hatinya tidak akan pernah dihinggapi ragu, dan dugaan-dugaan yang baik tetap dalam hatinya kokoh. Jadi kalau orang itu sudah yakin kepada Allah, yakinannya tinggi, untuk memakmurkan masjid itu tidak pakai disuruh dan tidak pakai diajak, dia dengan sendiri akan datang. Itu menunjukkan keimanannya kuat. Dan dia akan mengajak orang lain. Ajakannya dikabulkan atau tidak, dia tidak peduli. Karena dia apa? Dia berbuat semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak ada keraguan di hatinya bahwasanya apa yang dia lakukan akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai keyakinan berarti adalah mempunyai keimanan secara utuh. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang mempunyai keyakinan begitu tinggi, beliau mengatakan lau kusyifal ghita masdadtu yaqinan. Kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir kepadaku, ditampakkan surga dan neraka kepadaku, maka keyakinanku tidak bisa tambah, karena sudah mentok keyakinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan Badul Aulia mengajarkan kepada putra-putrinya di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan. Namun si ulama ini, si soleh ini mengatakan kepada putranya dan putrinya dan serta keluarganya, kalau aku sudah tidak bisa menambah ketaatanku dan amal ibadahku. Kenapa? 24 jam hampir waktunya hanya digunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita dipaksakan untuk ingat kepada Allah, kadang-kala lidah kita menyebut Allah, hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara kita memaksakan diri, lidah kita menyebut nama Allah, tapi hati kita paksakan Allah hadirkan di hati kita. Tapi kalau kita berbuat seperti itu, berbuat akhirnya menjadi kulino, kata orang Jawa, menjadi kebiasaan. Sehingga apa? Tatkala kita menyebut nama Allah, kita ingat kepada Allah. Tatkala kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tingkatan yang ketiga. Namun tingkatan yang paling hebat ialah tingkatan orang yang lidahnya menyebut nama Allah, tapi hatinya juga mengingat kepada Allah 24 jam tidak pernah berhenti. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku bisa terpejam, bisa tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, selalu berhubungan dan bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam itu didapat tentu sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh orang masing-masing. Oleh sebab itu, makin tinggi keyakinan seseorang, maka makin rajin untuk memakmurkan masjid. Makin tinggi keyakinan seseorang, maka makin rajin untuk menghadiri sholat berjamaah. Makin tinggi keyakinan seseorang berarti menunjukkan keimanan seseorang, maka makin berusaha untuk tidak meninggalkan pengajian-pengajian seperti ini. Makin tinggi iman seseorang, maka kebaikan-kebaikan yang ada yang dia ketahui tidak akan pernah dia tinggalkan, akan dia berusaha untuk melakukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim alaihissalam, beliau mengatakan la yustata'ul amalu illa bil yakin wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqini wa la yaksuru amalu hatta yanqusa yaqinu. Cukup menakjubkan apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim. La yustata'ul amalu, amal perbuatan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan keyakinan. Hadir pengajian tidak mungkin kita akan menghadiri pengajian, pasti berat, malas, kecuali kita yakin bahwasanya pahala yang paling besar di dunia ini tidak ada yang melebihi menghadiri pengajian. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man kharaja min baitihi liyatlubal ilma min baitihi fa huwa fi sabilillah hatta yarji au kama qol.
Barang siapa yang berusaha untuk menghadiri pengajian sholat berjamaah maghrib, lalu dia niatkan untuk menghadiri pengajian, maka dia sama seperti melangkahkan kakinya di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kalau mati, dia nilainya sama dengan orang yang mati syahid. Bahkan juga baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa melakukan menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka dialah manusia yang mempersembahkan amal ibadah yang tidak ada persembahan amal ibadah lebih mulia daripada menghadiri pengajian. Dan juga dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa selalu berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid dan musalla-musalla dengan pengajian, dia hadir dan mengajak orang lain untuk menghadiri, maka dia berarti termasuk hamba Allah yang makin banyak dia melakukan seperti itu, makin dipercepat dan dipermudah oleh Allah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Katakan oleh Luqman Hakim tadi, orang tidak amal perbuatan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan keyakinan. Kita duduk di sini karena kita yakin dapat pahala. Kita duduk di sini karena kita yakin mendapatkan kemuliaan dari Allah yang tiada tanding. Begitu kata Luqman Hakim. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Seorang hamba tidak akan beramal kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya. Kita hadir di sini walaupun agak berat, hadirnya kita menunjukkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat 5 waktu, tentu karena kita yakin dengan salat 5 waktu kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, salat 1 kali berjamaah di masjid maka tidak bisa dibandingkan 500 kali salat di rumah. Salat 5 waktu, 1 kali berjamaah salat 5 wajib itu lebih utama daripada salat 500 kali di rumah. Kalau kita yakin, pasti kita menghadiri salat berjamaah, memakmurkan masjid. Karena la ya'malul wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Seorang hamba tidak akan beramal kecuali dengan sesuai dengan kadar keyakinannya. Wala yaksiru amaluh, dan amalnya tidak akan terledor, tidak akan malas menghadiri pengajian, tidak akan malas menghadiri salat berjamaah, tidak akan malas melakukan kebaikan-kebaikan, hatta yang kuso yaqinu, kecuali kemalasan yang dia tunjukkan tidak hadir pengajian menunjukkan keyakinannya terhadap pahala menghadiri pengajian dia kurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Tidak akan malas untuk menghadiri salat berjamaah kecuali dia menunjukkan keyakinan keutamaan orang yang salat berjamaah kurang dalam dirinya.